Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Suaranya masih termium-mium ya. Apakah saya bisa sama Ustaz? Saya mati ya? Nah, jadi cukup sampai Bapak Ustaz, badan dengar. Ada suaranya enggak sih? Nggak ada. ada. Sinyal kali ya. Yang buat Indonesia. Fatihah tentunya kita hadirkan untuk orang tua kita, bapak ibu kita, bapak mama sekalian. Semoga beliau senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, rezeki banyak, amal barokah. Apabila ada di antara orang tua yang telah meninggal dunia, semoga pahala kita belajar bersama di siang hari ini dan ibadah kita yang lain menjadi kiriman pahala mata di alam barzakh dengan orang tua kita. Bila di antara orang tua kita ada yang sakit, semoga Allah segera diberikan kesembuhan, diberikan seperti sedia kala. Dan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga kita senantiasa mendapatkan dunia yang manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Setelah kita digabungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam kebaikan di dunia ini, semoga Allah kumpulkan intinya kita bersama dalam kebaikan disukai Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan orang tua kita, guru-guru kita, dan kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Al Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di siang hari ini waktunya ngantuk-ngantuknya, semoga materi belajar bersama kita bisa disimak dengan baik. Dan semoga yang ngantuk boleh di rumah sambil ngopi-ngopi. Ada yang mas Pak? Mbak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yunus, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Moderator. Di pesantren saya beserta keluarga mengabdi sebagai pengurus di bidang keorganisasian dan kesantrian. Pada siang hari ini materi orientasi untuk santri Ainul Yakin versi online dan versi on the spot. Karena ketika offline organisasian, kesantrian, yang disampaikan
kehidupan sehari-hari di pesantren. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kegiatannya apa saja itu merupakan kewajiban keorganisasian dan kesantrian menyampaikan kepada, disosialisasikan kepada santri baru berbagai macam oleh peraturan dan sebagainya. Akan tetapi di masa pandemi ini kita belum bisa menyampaikan hal-hal tersebut dikarenakan memang teman-teman santri berada di rumah masing-masing. Maka di awal kemarin sebelum tes penempatan kelas saya sudah menyampaikan ketika pertemuan santri ada ngaji dan sebagainya. Terkait dengan itu bisa diterapkan untuk pembangunan waktu subuh, pelaksanaan absentiosa, pelaksanaan jam wajib berjamaah dan sebagainya masih belum bisa terlaksanakan karena seluruh santri masih berada di rumah. Maka dari itu ada sebuah materi yang sekiranya kita bisa ambil manfaat, khususnya diri saya pribadi untuk teman-teman santri dan saya pribadi juga, agar kita kembali menatanya termotivasi bahwa kita adalah seorang santri. Maka ada sebuah judul, tak judul ini nyambung atau tidak, saya ngarang sendiri judulnya ini, Ragam Santri dan Tantangan Zaman. Mosai online tahun kemarin, karena pandemi sudah 2 tahun ajaran ini, materinya juga sama, namun ada perubahan sedikit, tapi judulnya sama. Cuma materi isinya sudah sedikit saya rubah. Baik, teman-teman masih hidup semua ya di sana ya. Baik, saya cek nih. Ya, alhamdulillah masih online semua. Screenshotnya, screen savernya sudah stabil ya, bisa dilihat PowerPoint-nya. Iya, sampun Ustaz. Bisa menganggukkan kepala. Bisa dilihat. Sudah aman ya Mas? PowerPoint-nya apa sudah muncul? Sampun Ustaz. Sampun. Oke. Terima kasih. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ragam santri dan tantangan zaman. Judul ini akan memuat dan membahas tentang pertama adalah ragam-ragam santri, macam-macam santri yang ada di pesantren. Kira-kira seperti ini. Setelah beberapa tahun saya tinggal di pesantren sebagai pengurus, ada sebuah pengalaman yang diambil dari pengamatan sehari-hari. Ternyata santri itu sangat bermacam-macam. Namun bisa digolongkan menjadi beberapa golongan kira-kira. Jadi nanti kita akan menelisik kita masuk pada golongan model santri yang mana. Dan yang kedua adalah tantangan zaman sebagai seorang santri, khususnya di akhir zaman ini, di zaman milenial yang serba pakai gadget, yang serba teknologi dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Bermula dari pepatah bahasa Arab yang mengatakan beliau juga bahwa pemuda saat ini merupakan pemimpin masa depan. Mbak-mbak dan mas-mas, para peserta Mosai, kali ini kan nggak ada yang umur 40-50 tahun ya, masih pemuda semua. Untuk yang sudah berumur 50 tahun, bisa angkat tangan, bisa NRS ya, nggak ada. Berarti masih muda semua. Berarti saya juga merasa masih muda. Kita ini harusnya sesuai dengan pepatah Arab ini, kita memiliki motivasi bahwa kita yang saat ini masih muda, nantinya kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para pemimpin kita, ulama kita, semuanya akan berpulang ke rahmatullah. Ketika beliau telah dipanggil ke rahmatullah,
sudah wafat, siapa yang akan menggantikan kalau bukan? Maka beban sebagai pemimpin masa depan ada pada pundak kita. Tergantung kita berkiprah, kita berada di bidang apa. Selanjutnya, lantas siapakah sebenarnya pemimpin itu? Apakah benar kita ini pemimpin? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, langsung pada matanya, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua, berarti kita, walaupun pepatah tadi mengatakan pemuda saat ini merupakan pemimpin masa depan. Akan tetapi kita mulai saat ini secara individu, setelah kita aktif atau kita mukallaf, kita sudah berkewajiban menjalankan perintah Allah yang wajib sholat, puasa dan seterusnya. Maka ketika itu kita sudah disebut kullukum ra'in. Kalian semua merupakan pemimpin. Mas'ulun an ra'iyat. Dan kalian semua adalah ditanya tentang kepemimpinan kalian. Apa yang dipimpin akan ada pertanggungjawaban. Fal-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Para pemimpin, imam juga, para imam itu juga pemimpin. Mereka akan ditanya tentang bagaimana memimpin umat. Warajulun fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki atau suami juga merupakan pemimpin bagi keluarganya. Nanti akan ditanya tentang bagaimana memimpin menahkodai kehidupan rumah tangganya, istri dan putra-putrinya. Wal mar'atu fi baitin zawjiha ra'iyatun. Dan seorang perempuan, seorang istri merupakan pemimpin di rumah suaminya. Di bagaimana nanti wahwa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia akan ditanya tentang bagaimana dia sebagai pemimpin bagi putra-putrinya ketika ditinggal oleh suaminya mencari nafkah. Bagaimana peran dia sebagai istri yang soleh. Apakah kewajiban-kewajiban istri telah ditunaikan kepada suami atau kepada putra-putrinya? Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pembantu, pengkhidmah, dia merupakan pemimpin juga. Dia ditanya tentang bagaimana ketika dia diamanai sebuah harta, diamanai rumah, diamanai dititipi mobil dan sebagainya, akan ditanya bagaimana dia menjalankan amanah. Maka tidak ada celah bagi kita untuk menafikan diri kita bahwa saya adalah bukan pemimpin, karena diri kita sudah mukallaf. Setidak-tidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Apakah sholat kita sudah benar? Nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sholat wajib kita sudah ada yang bolong? Apakah kewajiban kita untuk menuntut ilmu? Apakah kita sudah kita tunaikan Ramadan, puasa? Apakah kita masih bolong-bolong atau kafir 30 hari dan seterusnya? Maka kita, teman-teman, saya sudah beristri, mas-mas, mbak-mbak yang masih jomblo, ini kan juga seorang santri atau sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, dengan sudah mengemban amanah dengan nama sebagai seorang santri. Apakah yang dibebankan kepada santri? Wajib belajar, bersemangat, memenuhi niatnya akan tetap terus. Jadi kan berangkat ke Malang juga seperti itu, sebagai mahasiswa dan mahasiswi di Malang mendapatkan amanah yang berbagai macam, hingga kehidupan malam, kehidupan siang, kehidupan sore yang luar biasa, kesenangan di mana-mana di sekitar kita. Maka kita bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswa yang diamanai oleh orang tua? Apakah kita terseret pada kehidupan di sekitar kita, ataukah kita masih teguh dengan
niat kita, dan kita masih ingat sadar bahwa kita adalah pemimpin, bahwa kita nanti akan ditanya tentang amanah-amanah yang kita punya. Baik, dilanjutkan. Setelah kita sadar bahwa kita adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing saat ini minimal itu, dan nantinya kita akan menjadi pemimpin masa depan. Entah jenengan sebagai suami memimpin keluarga, atau sebagai istri memimpin menjaga harta martabat, harga diri dari suami dan keluarga, atau jenengan nanti menjadi pemimpin sebuah lembaga, atau bahkan menjadi pesantrennya akan bisa menjadi pemimpin. Maka setelah kita sadar tentang kita adalah pemimpin, maka kita akan berangkat sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan diri ke jenjang pemimpin yang lebih tinggi lagi. Kita niatkan, kita mengabdi untuk menjadikan dunia ini ladang ibadah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka kasih. Apa maksudnya? Ini untuk memahami ayat ini, saya ulang. Kalau kita ada ikhtiar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahi petunjuk itu dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada kita. Benang merahnya nih, kita membersihkan. Kita sadar sebagai pemimpin. Kemudian kita ikhtiar sekarang mempersiapkan agar kita pantas jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga dan seterusnya. Maka kita ikhtiari untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini ketika kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, kita mau mengharapkan petunjuk dari siapa lagi? Sedangkan Allah itu yang menciptakan segalanya, yang mengatur kehidupan. Maka ikhtiar kita hanya mencari petunjuk kepada Allah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ikhtiar untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas itu. Zadahum hudan. Allah akan nambahi petunjuk kepada orang yang mencari petunjuk, dan Allah akan memberikan sebuah ketakwaan. Dari situ analoginya seperti ini. Seorang murid atau seorang santri, selanjutnya analogi Mas Rahmat geser. Analoginya seperti ini. Seorang murid atau santri yang memiliki minat dan bakat, lalu dia bertekad mengembangkan, pasti akan menarik perhatian. Satu, ketika kita sekolah, ingat kita masih sekolah SMA, kalau ada teman kita satu kelas yang dia berbakat dan memiliki minat pelajaran bahasa Inggris, dia memiliki minat, ingin bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar, ingin bisa berbahasa Inggris dengan mahir, dengan lancar. Berarti dia pertama memiliki minat. Berikutnya dia juga memiliki bakat. Karena dia minat, maka dia rajin belajar bahasa Inggris. Maka dia berbakat. Ketika dia berada di kelas, dari sekian murid, ada 30 murid, dia paling menonjol. Kenapa? Dia vokal. Ketika ada guru mengajukan pertanyaan, dia selalu menjawab. Ketika guru mempersilakan, silakan bertanya. Dia langsung angkat tangan dulu. Aku ketika seperti ini, maka bagaimana? Aku tidak ada usulan aku. Kira-kira kalau begini seperti akan memberikan perhatian khusus. Anak ini pintar, juga berbakat. Ketika saya ajari suatu pelajaran dia bersemangat, maka di kolom bawahnya guru akan memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa, santri atau murid
agar minat dan bakatnya terarah dan berkembang. Pasti kalau ada murid yang satu kelas di antara teman-teman satu kelasnya, dia paling vokal, dia sering menjawab pertanyaan, maka akan menjadikan perhatian bahasa nadroh, memberikan perhatian khusus kepada murid tersebut. Anak ini kok sergap ya, anak ini kok semangat ketika pelajaran. Yang lain hanya dia lamun, mematung, melihat papan tulis. Kalau ini buka buku, kemudian bertanya, kemudian mengusulkan sebuah jawaban yang lain dan seterusnya, maka guru akan memberikan perhatian khusus pada murid tersebut agar minat dan bakatnya itu terarah dan terus berkembang. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahamkan otak kita yang penuh dengan kelemahan ini, memahamkan Allah itu sudah nggak mungkin sekali. Tapi kira-kira analoginya agar kita paham, Allah itu seperti itu. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum. Kalau ada orang yang mencari hidayah kepada Allah, maka Allah akan menambah hidayah. Sebagaimana guru ketika menemukan di antara murid-murid ada yang paling semangat belajar, bertanya dan sebagainya, maka guru akan memberikan perhatian. Demikian pula muda yang berkomitmen pada dan mendapatkan maka akan mendapatkan ketika dengar azan langsung berangkat. Nah ini kok ada mahasiswa ketika azan berkumandang, yang lain berangkat ke warung kopi, yang lain berangkat ke kantin, dia langsung berangkat ke masjid, ambil wudhu, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah qobliyah zuhur, duduk menunggu waktu iqamah, berdoa, ya Allah, hari ini saya menuntut ilmu, semoga Allah memberikan ilmu yang barokah. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan saya bisa menuntut ilmu di Uniswa, bisa nyantri dan seterusnya. Khusyuk itu, sholat jamaah tidak pernah ditinggalkan. Kemudian ketika di kelas, dia nggak santai-santai. Tahu, kadang kan mahasiswa itu penyakitnya nih, karena pinternya. Sampai ditanya sekarang pelajaran apa nggak ngerti. Pokoknya bawa buku saku dimasukkan tas, betul kan gitu. Tapi jangan kalau mahasiswa baru jauh masih ngerti. Biasanya kalau mahasiswa tua kayak saya dulu, pokoknya bawa tas isinya satu buku. Dalam buku itu isinya macam-macam, pelajaran apapun. Jadi sekarang nggak tahu pelajarannya apa, yang penting berangkat. Nah ini kok ada mahasiswa, besok ada ilmu pengantar hukum. Jam pelajaran kedua, besok ada ilmu filsafat. Malam harinya dia belajar, membaca buku referensi tentang ilmu pengantar hukum, membaca buku tentang filsafat. Keesokan harinya ketika di kelas, guru menyampaikan materinya, ketika guru persilahkan ada usulan, ada pertanyaan, dia menyampaikan, maaf Bu, maaf Pak, saya pernah membaca buku tentang filsafat seperti ini. Apakah maksudnya bertanya dan sebagainya. Maka ketika itu Allah akan memberikan perhatian, anak ini belajar rajin. Ketika saya panggil untuk sholat jamaah, dia nggak ngelah-ngelah, langsung bebas. Ketika yang lain kan aneh, katanya sih katanya mahasiswi kok jomblo, aneh. Rata-rata mesti punya pacar, dia nggak punya pacar. Dia nggak punya penampilan secukupnya. Maka Allah akan memberikan perhatian khusus. Dia akan dimudahkan oleh Allah, diberikan manfaat, barokah. Nanti setelah lulus kuliah S1, kalau memang mau lanjut S2 diberikan kemudahan. Kalau dia sudah tidak lanjut S2, dia diberikan tempat untuk memanfaatkan dan seterusnya. Intinya, kalau Allah sudah memberikan perhatian khusus kepada seorang hamba, maka apa yang menjadi masalah di dunia, apa yang menjadi masalah di kehidupan, semuanya akan didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari
ada suaranya. Sampai. Sampai. Ini ada yang setoran video DJ. Mbak Yuda, cek bisa melihat kamera. Oh iya, jadi dengaran suara saya. Mbak Zakia. Iya, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada konteks video di atas. Apa? Ragam santri. Ini merupakan tipikal santri. Slide-nya sudah dipindah. Nah, baik. Itu dengan baca. Tipikal santri atau ragam-ragam santri atau apa ya? Model-model santri itu kayak apa sih? Ini setelah saya mengamati bertahun-tahun di pesantren itu ternyata santri itu bisa dibeda-bedakan melalui sudut pandang riwayat diri. Riwayat itu berarti rekam jejak sebelumnya. Yang pertama, dia datang atas murni motivasi diri. Berangkat ke pesantren, memang dia niat saya tak mondok. Bukan dari dorongan orang tua, bukan dorongan dari guru, bukan dorongan dari siapapun. Pokoknya dia ingin ke pesantren dengan kemauan diri, dengan motivasi diri. Yang kedua, datang atas saran dan bahkan paksaan orang tua. Nggak hanya saran saja, bahkan dipaksa. Pokoknya sampeyan boleh kuliah, asalkan sampeyan di Malang harus mondok. Kalau sampeyan tidak di pesantren, kalau sampeyan tidak di pondok, maka nggak usah kuliah. Ini dipaksa. Akhirnya santri ini daripada saya nggak kuliah, ya wes nggak apa saya mondok lagi. Nah, jadi dipaksa. Kalau memang mau kuliah di Malang harus di pesantren. Jadi ini atas saran atau bahkan dipaksa oleh orang tua, didorong, dipaksa oleh orang tua. Yang nomor 3, dia memiliki riwayat belum pernah mengenal dunia pesantren. Mulai TK TK umum, TK Kadika Mesra, TK-nya Ipin. Kemudian SD-nya SDN mana gitu. SMP juga SMP negeri, SMA negeri. Belum pernah masuk sebagai seorang santri di pesantren. Dia belum pernah mengenal dunia pesantren. Yang nomor 4, dia ada seorang santri yang memiliki riwayat sudah pernah mengenal dunia pesantren bahkan mulai kecil. Mulai TK lulus, kemudian kelas 1 SD sudah ditaruh di Kudus, di Kerambon untuk menghafalkan Al-Quran di Yampuan. Lanjut lagi sampai SMA. SMA pindah ke pesantren Ainul Yakin setelah lulus kuliah. Jadi sehari-harinya dia di pesantren terus, mulai TK sampai kuliah. Ini ada aman, daftar absen. Seperti itu. Dari 4 tipikal santri ini akan memberikan corak kehidupan santri tersebut ketika menjalani masa-masa menuntut ilmu di pesantren. Beda-beda nanti dari 4 ini akan mengalami perubahan kehidupan di pesantren dengan beda-beda. Baik, lanjut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kemungkinan? Kita lihat kemungkinan. Cuma kemungkinan ini yang terjadi di Ainul Yakin selama ini. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Datang tanpa paksaan ya, datang murni atas motivasi diri. Maka AD1 itu, maka dia akan semangat, rajin, tertib, sadar sebagai seorang santri. Karena saya berangkat tanpa ada paksaan, ya wis, saya di sini akan semangat, akan rajin, tertib, karena memang kepingin dia mondok di pesantren. Jadi nggak ada paksaan, dia otomatis akan semangat. Kemungkinan yang kedua, melemah atau bahkan mundur apabila merasa tidak cocok dengan motivasi diri. Kadang ekspektasi dengan realita itu beda. Ketika lulus SMA, dia memiliki motivasi kuat, pokoknya saya akan kuliah sambil di pesantren. Ketika datang di pesantren, ternyata
nggak sesuai dengan ekspektasinya. Karena ternyata yang dilihat pesantren itu kayak yang di TV itu, yang bisa pacaran, bisa ketemuan, bisa ngirim-kiriman dengan pacarnya, terus bisa nikah sama anaknya, Pak Yainya, gitu ya. Kayak judulnya pesantren apa di TV itu. Kira-kira kayak gitu. Ternyata ketika masuk di pesantren, subuh sudah dibangunkan. Jangankan nikahin sama anaknya Pak Yai, ketemu sama santri putri nggak bisa dan seterusnya. Maka dia akan melemah. Oh ternyata realita di pesantren tidak sama dengan ekspektasi saya. Ketika ada ketidakcocokan, bisa jadi motivasi diri yang dulu memaksa untuk ke pesantren akan luntur. Yang nomor 2, apa motivasi apa? Tipikalnya adalah datang dengan saran atau paksaan orang. Maka kemungkinan pertama bagi santri yang model background seperti ini, dia memiliki semangat rajin belajar, tertib ketika dia tunduk benar-benar tidak ingin mengecewakan orang tua. Nah, sampai besok berangkat ke pondok, bapak titip, ibu titip semuanya yang amanah ya di pesantren. Jangan pernah mengecewakan orang tua. Bapak ibu akan mendoakan agar mencarikan nafkah. Sampai di pesantren nggak usah bingung nafkah. Pokoknya uang habis telepon bapak dan ibu. Tapi jangan pernah mengecewakan. Kuliah di pesantren yang sungguh-sungguh. Ketika anak yang manut, ketika anak itu dia selalu terngiang-ngiang dengan pesannya orang. Saya kalau nggak benar-benar, saya akan menjawab orang tua, saya akan menangis, bapak ibu saya akan kecewa dan seterusnya. Maka dia terus, walaupun berat dia jalani. Ini merupakan motivasi ketika kemarin saya ngetes di tahfidzul Quran. Setiap tahun mulai zaman dulu saya ngetesnya mesti tes kelas itu tes tahfidzul Quran. Ketika saya tanya rata-rata mulai zaman dulu pertama kali saya ikut ngetes santri tahfidzul Quran, jawabannya 90% sama. Mbak, kenapa ingin menghafalkan Al-Quran? Mesti jawabannya rata-rata 90% jawabnya ingin bahagiakan orang tua, Ustaz. Mesti gitu. Allah alam bisawab. Pokoknya kenapa? Ingin bahagiakan orang tua. Oh gitu. Kalau ingin bahagiakan orang tua bukan menghafalkan Al-Quran, Mbak. Buatkan saja cucu. Ini susahnya ngaji online ini karena garingnya kayak kerupuk di PP. Buyu-buyu dewe, nggak ada temannya. Pas bagaimana tuh? Baik. Jadi teman-teman yang kemarin tes tinggi ya masuk kelas tahfidz, kalau ditanya bisa yang ngetes ingin apa, ingin menghafalkan Al-Quran, ingin bahagiakan orang tua, maka harus sampai akhir nanti dengan harus konsisten dengan niat itu. Nah, awal-awal ingin bahagiakan orang tua, Ustaz, semester 1, semester 2, semester 3 ketemu sama ceweknya, ketemu sama pokoknya, ketemu sama jalan, macam-macam. Mbak, dulu katanya ingin bahagiakan orang tua dengan menghafalkan Al-Quran. Iya, saya tetap ingin bahagiakan orang tua tadi dengan menyegerakan agar orang tua saya bisa menimang jujur, ini repot kalian. Mereka setengah tahun melera. Kemungkinan yang kedua, berontak dan pada akhirnya mundur. Banyak sekali santri yang dipaksa dengan orang tua untuk berada di pesantren. Karena dia tidak terbiasa dan bukan motivasi diri, dia akhirnya kabur, bukan serta. Andai kata nggak kabur, tetap berada di pesantren, dia berontak dengan menunjukkan sikap enggannya untuk belajar. Waktunya jamaah sudah dibel, kring jamaah. Yang lain lari dia jalan, gontai, gitu kayak film Korea. Yang lain lari-lari, kring. Yang lain ambil buku, ambil macam-macam, lari, berangkat ke kelas. Dia malah lari ke kamar mandi. Pura-pura di kamar mandi lama, akhirnya dia panggil sama keamanan. Mbak, kok nggak segera berangkat ke kelas? Saya sakit perut. Pertama hari kedua saya sakit perut, terus tiap hari sakit perut.
sebuah ungkapan berontak pada diri. Saya tidak mau, saya ini dipaksa. Kalau dia dipaksa seperti itu terus, maka dia akan berontak dan kemungkinan yang ketiga, apa ya? Tiga ini, tipikal ini belum pernah mengenal dunia pesantren. Ada santri yang yakin yang sama sekali belum mengenal dunia pesantren. Mulai kecil dia nggak pernah di pesantren. Maka apa kemungkinannya? Ada dua juga. Jenuh, bingung, merasa terbelakang dan susah adaptasi. Pertama, jenuh. Ternyata di pesantren hanya seperti ini ya, jenuh sekali, nggak mau main kemana-mana. Teman-teman WA di grup sekolah, di grup kuliah kelas, ayo nanti sore kita kumpul-kumpul, kemana? Panalanya sambil ngopi di sana, menikmati sunset, menikmati sunset. Dia izin ke pengurus, saya mau menikmati sunset di Panalaya. Loh, nggak boleh, sekarang waktunya ngaji. Dia jenuh akhirnya, kok gini-gini dari santai. Yang kedua bingung dia. Contohnya yang paling sering terjadi adalah bingung ketika ngesai kitab. Bismillahirrahmanirrahim utawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekabehane puji. Ya apa-apaan iki utawi-utawian. Dia bingung di kelas apa yang ini. Mari belajar dulu tadi juga ngoten. Makhorijul hurufnya kok ada di tengah tenggorokan. Kok enggak di ujung tenggorokan. Ayo bareng-bareng. Dia dia merasa bingung dan merasa terbelakang. Yang lain bisa membaca kitab, yang lain bisa nulis background, yang lain bisa mengucapkan membaca Al-Quran dengan benar dan fasih. Dia nggak bisa, merasa terbelakang dan susah adaptasi. Ketika di pesantren biasa makan bareng, satu nampan bisa makan bareng orang 5 orang. Dia nggak bisa adaptasi. Kalau makan harus sendirian, masa makan bareng-bareng. Sisa cipratan dari mulutnya temannya kena makan juga. Ini juga satu gelas bareng-bareng, perasaan jijik dan seterusnya. Susah adaptasi. Tapi ada kemungkinan juga ada orang santri yang belum pernah mengenal pesantren, tapi dia bersemangat dan termotivasi untuk sepadan dengan lingkungan. Kok ternyata dunia pesantren gini ya? Saya belum pernah mengenal. Dia semangat. Ketika teman-teman bisa tulis program, alhamdulillah utawi kita itu apa sih? Mim, gini saya untuk mim berarti utawi. Dia semangat untuk bertanya, termotivasi. Pokoknya saya harus sama seperti teman-teman saya. Bisa. Ketika teman-teman yang lain bisa tidur dengan seadanya, jangankan di kamar yang ada kasurnya, santri itu duduk saja bisa tidur berjam-jam. Jangankan ada kasurnya, santri pokoknya ustadznya belum datang, dia sandar ke tembok, dia sudah tidur mimpi macam-macam, mimpi bidadari dan seterusnya. Maka dia, oh, ini teman saya kok enak tidur di sini aja bisa. Saya harus bisa tidur. Ini belajar tidurannya. Termotivasi temannya kok bisa tidur enak di mana pun tempat. Sambil berdiri bisa tidur. Sampai ma'alul qiyam, ya Nabi salam, temannya bisa tidur. Kok itu bisa ilmu khusus ini, bisa tidur dengan berdiri, belajar. Ya macam ini iso ma'alul qiyam bisa turun. Jadi terus termotivasi dengan lingkungan biar dia bisa adaptasi. Jadi ini nyata, ada dua-duanya ada. Ada yang merasa terbelakang, hanya datang ke saya menghadap Ustaz, karena saya merupakan pengurus bidang organisasi dan pesantren, maka seluruh curhatnya santri itu ke saya rata-rata. Saya nggak kerasan di pesantren, kenapa enggak? Saya nggak bisa kayak teman-teman bisa dulu, saya nggak bisa. Nggak apa Mbak, ini adaptasi. Satunya ada lagi, saya nggak bisa, tapi saya ingin bisa. Kalau saya ingin belajar ada jam privat untuk belajar ini di mana, ke siapa? Oh iya, karena kalau ingin belajar ini secara privat agar biar segera mengejar kemampuan seperti teman-temannya, hubungi bisa terjadi bidang kurikulum, nanti bisa terjadi akan memberikan tugas kepada siapa untuk mendampingi dengan belajar dan seterusnya. Dia termotivasi, memang ada benar. Jadi dua-duanya ini nyata. Dan yang terakhir, tipikal santri apa? Sudah pernah mengenal dunia pesantren. Berarti dia sudah kawakan. Mulai bayi lahir di pesantren sampai sekarang belum
keluar dari pesantren. Kemungkinannya ada banyak, ini ada 4. Kalau yang lain 2, dia 4 sendiri. Kemungkinan pertama, realita yang terjadi di pesantren itu, dalam pengamatan saya selama berapa tahun ini, dia akan merasa jenuh, bosan dengan lingkungan dan dunia yang sama terus. Mulai cilik ketemu nih, bacaan atau imriti mana. Mulai cilik ketemu nih, belajar warid, belajar tajwid, ketemu lagi baca atau itu awam lagi. Pokoknya kehidupannya gitu-gitu terus. Dia bosan dengan lingkungan pesantren. Akhirnya kalau yang biasanya bosan ini, dia keluar, kemudian ngekos, kemudian berpenampilan seperti bukan santri. Wis saya kata keluar dari tempurung. Wah, dia langsung loncat-loncat. Tapi ada juga yang selamat ya. Tapi biasanya ini anunya pesantren, kemudian dia yakin keluar. Ternyata saya amati di luar, masya Allah, nggak lama keluar dari pesantren, ketemu di jalan sudah bonceng anaknya orang. Oh, ini berarti dia rindu, dia bosan di pesantren, tidurnya sama laki-laki, bonceng kemana-mana sama laki-laki. Akhirnya ngekos, nggak lama. Saya lewat tuh, inilah dulu yang santrinya itu. Sekarang sudah digonceng, sudah bonceng anak perempuan. Masya Allah. Bukan Masya Allah ya. Alhamdulillah. Yang kedua, dia lebih berpengalaman dalam mencari celah untuk menunjukkan kemauan dan nafsunya. Realita yang terjadi. Kalau ada santri yang mulai kecil, dia mondok terus. Akhirnya hafal celah-celah itu. Nanti jam sekian wajib berada di aula pesantren. Karena akan ada acara seperti ini. Santai aja, aku mondok mulai cilik. Saya sudah mondok mulai kecil. Oleh keamanan bilang seperti itu, nanti mesti seperti ini. Tenang aja. Dia sudah hafal sekali gimana celah untuk mencari kelemahan pengurus, kelemahan pesantren. Wah, ini jam sekian mesti dirusak kafe. Kalau saya harus melanggarnya jam sekian. Terus apa celah-celahnya? Itu yang terjadi, realitanya kadang seperti itu. Untuk menguntungkan apa? Kemauan dan nafsunya. Ini nggak selamat di pesantren, tapi dia juga pinter bolos bisa. Karena sudah hafal dan mulai cilik kan pesantren. Ini juga alhamdulillah. Dan yang terakhir itu tiga kemungkinan. Dia bersemangat karena mudah beradaptasi dengan lingkungan. Karena mulai kecil dia di pesantren, ya aman-aman saja. Ketika masuk kelas KDU, dia ditemukan, dia langsung dihadapkan dengan kitab-kitab. Dia mendengarkan Yai, mendengarkan Yai Hamzawi, mendengarkan Yai Zainul Fakri, selesai kitab, dia maknai kitab yang biasa enak pun. Dia sudah mulai dari rumah sudah berbekal berupa hitek, karena nanti selesai kitab pakai hitek. Gitu. Sudah nggak usah dikasih tahu, otomatis dia mencari kitab-kitab yang renggang. Gitu. Mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Santri kasurnya cuma 2, tapi dipakai untuk berempat. Oh, jangankan pakai kasur berdua, kasur 2 untuk berempat. Nggak pakai kasur bisa tidur. Ya, untuk beradaptasi dengan lingkungan sangat mudah. Serta termotivasi untuk mengembangkan potensinya. Saya sudah mulai kecil di pesantren. Saya harus bisa mengembangkan. Kalau saya SMA kemarin, saya hafalan saya masih 15 juz, maka saya menjadi mahasiswa dan masuk kelas tahfidzul Quran di santri yakin saya selesaikan hafalan saya dari 15 menuju 30 juz. Kalau kemarin saya bisa membaca kitab Fathul Qorib saja, maka nanti saya mahasiswa di Ma'had Ali atau di KDU, di Radar Ulama, saya harus bisa membaca atasnya Fathul Qorib, bisa membaca Fathul Mu'in, dan Fathul macam-macam sampai terakhir Fathul Bizar. Kalau nggak ada yang senyum berarti nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang senyum nih. Oh iya, wajahnya polos-polos semua ya, nggak ada yang tahu bisa. Itu teman-teman masih melamun, lihat saya nggak ada atau bagaimana ya?
Kesulitan saya. Kesulitan semoga nggak ngantuk ya. Baik, itu merupakan tipikal santri yang ada di pesantren. Dari mana dapat data ini? Data ini real, nyata, benar-benar ada di pesantren. Seperti ini memang keadaannya. Pilihlah kita ketika kita dipaksa oleh orang tua untuk pesantren, pilihlah kemungkinan yang mana. Ketika kita termotivasi diri, pilihlah kemungkinan yang terbaik. Ketika kita pernah mengenal dunia pesantren mulai kecil, maka pilihlah kemungkinan yang mana, kemungkinan yang terakhir, semangat, mudah beradaptasi dan seterusnya. Ketika kita belum pernah dengan mengenal dunia pesantren, juga pilihlah kemungkinan yang terbaik. Jangan sampai menjadi yang lain-lain ini. Realita ini saya tunjukkan, saya suguhkan ke teman-teman untuk menjadi pilihan-pilihan, itu menjadi contoh. Jangan sampai saya masuk ke golongan pun. Maka dengan keadaan santri yang seperti itu tadi model-modelnya, kita masuk pada judul apa tadi? Judulnya kan ragam santri dan tantangan zaman. Inilah tantangan kita saat ini. Setiap masa pasti memiliki tantangan sendiri. Mbak, Mas, ketika saya dulu di pesantren, itu belum ada HP. HP itu yang punya hanya alam siapa yang punya HP? Nggak ada dulu HP. Adanya itu telepon pakai kabel. Pertama kali ada HP itu saya kenal di pesantren, ada pengurus yang diperlihatkan bahwa HP itu HP-nya sebesar batu bata. Gawat deh. Itu pun kalau megang harus wudhu dulu 4 kali. Tirakat 4 hari 4 malam. Pokoknya kalau megang itu khawatir jatuh dan seterusnya. Jadi masih keramat zaman dulu. Tapi tantangannya dulu ketika saya di pesantren dengan sangat minim sekali godaan dari HP. Tantangannya apa? Main kartu. Ya, nggak tahu bahwa sekarang santri pinter main kartu betul. Singit-singitan dari pengurus main kartu sama Gus, sama putranya kiainya malah jadi main kartu. Nggak main, nggak ada judinya. Kartu, main sekar dan sebagainya sampai dirampas. Terus macam-macam yang menggoda santri untuk melanggar dan sebagainya. Tapi itu tantangan dulu. Dan tantangan saat ini jauh lebih berat daripada zaman dulu. Ketika mungkin saya atau orang-orang tua sebelum kita di pesantren untuk menikmati hiburan itu harus berjalan berkilo-kilometer. Dulu ketika saya di Mojokerto, ini sehingga ngaji sore aja ngaji, ini dari izin ya, di sini mau orkesan, kawan nih kak kira oleh bayar, tahu orkesan ya. Jadi kalau ingin melihat orkes, padahal orkesnya orkes apa namanya, samro itu apa sih samro itu? Nasi Daria yang nyanyinya itu seninya luar biasa pada zaman. Itu harus berjalan berkilo-kilometer. Sekarang jenengan mau melihat tontonan seperti apapun di dunia manapun, di belahan dunia manapun, sudah berada dalam genggaman jenengan. Jenengan mau melihat tarian Mesir, ada, nggak usah berangkat cari tiket ke Mesir. Jenengan ingin lihat film drama Korea, tinggal klik sudah muncul. Nggak usah berangkat ke bioskop. Tantangan saat ini jauh lebih berat daripada tantangan zaman dulu. Jadi kok ada sekarang santri yang alim, itu berarti kemampuannya jauh lebih daripada kemampuan orang-orang dulu. Karena tantangannya lebih berat. Pun saat ini generasi milenial yang hidup di tengah tantangan global sangat banyak sekali tantangan penggodanya. Apa saja? Pengaruh negatif materialisme. Apa materialisme itu? Sesuatu apapun diukur dengan materi. Ketika dengan milih teman, kok kaya ya teman, jadi teman. Sering terjadi di kelas karena temannya dari teman, terus ada satu teman atau 2 orang teman
yang miskin sekali, nggak ada temannya. Dia nggak punya teman sendirian, karena dia miskin. Kenapa nggak ada temannya? Karena dia miskin, diajak kemana-mana nggak bisa, diajak kemana-mana nggak punya uang. Malas wis. Semuanya pertemanan, persahabatan, ilmu. Yang kedua pergaulan bebas. Bebas wis. Mahasiswa, mahasiswi kalau nggak di pesantren bebasnya luar biasa. Lah sholat nggak sholat terserah. Bukos, ibu kos nggak pernah. Ayo sholat nggak ada. Kalau di kosan wis bebas. Entah bahwa ya mungkin ada kosan yang masih ketat ada. Tapi ada banyak di Kota Malang ini dengan nanti kalau sudah offline dengan akan menemukan kos-kosan yang sangat bebas. Katanya kos-kosan laki-laki menerima kos-kosan kos putra, tapi di dalamnya ada putri, tidur bareng, macam-macam wis ada semuanya. Menggonceng anaknya orang kemana-mana biasa. Jadi mahasiswa gonceng mahasiswa itu sekarang menjadi hal yang lumrah padahal dosa. Pornografi, jenengan ingin melihat pornografi tinggal klik di HP sudah ada. Gaya hidup hedonisme itu foya apa? Visi foya, misi foya, visi foya. Wis pokoknya foya tok. Infiltrasi paham, termasuk pemikiran dan pandangan hidup luar Islam seperti gerakan sekularisme, liberalisme, pluralisme, ekstremisme atas nama agama dan seterusnya. Pokoknya tantangan saat ini jauh lebih berat daripada tantangan zaman dulu. Sebagaimana Syekh Ahmad At-Tijani, Shahidut Thariqah At-Tijaniyah, dia mengatakan, "I'lamu anna dzunuba fi akhir zaman tanzilu kal madalil ghazir la ahadan ayyam fasil." I'lamu, ketahuilah wahai anak-anak kita semua teman-teman bahwa anna dzunuba fi akhir zaman, sesungguhnya nanti di akhir zaman itu dosa tanzilu kal mataril ghazir akan turun jatuh seperti hujan yang lebat. La ahadan ayyan fasil, tidak ada satupun yang bisa mengelak terhindar dari hujan yang lebat tadi. Itu 250 tahun yang lalu. 250 tahun berarti dua abad ya. 1 abad 100 nih Mas Ahmad. Berarti 2 abad setengah tahun yang lalu Syekh Ahmad At-Tijani mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu dosa akan jatuh seperti jatuhnya hujan yang sangat lebat. Nggak ada seorang pun yang bisa terhindar dari dosa. Kemanapun ketemu dosa. Saat ini saya mau lihat ngajinya Gus Bahak. Gus Bahak di acara Maulid, klik metune gak langsung Gus Bahak. Dia betul. Metune TikTok dia. Mbak-mbak yang nggak pakai kerudung, yang pakai baju ketat, ini di sini. Nah, ini di sini. Saya harus menonton itu dan wajib. Video akan diputar setelah iklan ini. Jadi kalau iklan TikTok ini. Mari nonton di tengah-tengah pengajian akan ada muncul sponsor. Nggak bisa dilihat kalau sebelum 5 detik. Setelah 5, 4, 3, 2, 1 baru melewati iklan. Kita bahkan untuk menuntut ilmu, bahkan untuk beribadah saja, kita itu masih terkena cipratan atau melewati sebuah dosa. Untuk ngaji ke Gus Bahak melalui online itu kan ibadah. Itu kita masih harus disuguhkan dengan dosa dulu. Hari ini akhir zaman kita kalau matoril ghazir, dosa itu kan jilukan matoril ghazir, turun seperti hujan yang lebat. Maka kita harus sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sering baca sholawat, baca istighfar, sholat berjamaah dan seterusnya. Kalau enggak, kita nanti besar pasak daripada dia. Ibadah kita dikit, dosa kita banyak. Selanjutnya, 3 generasi zaman now, zaman sekarang. Karena susahnya tantangan di akhir zaman, maka ada 3 model generasi zaman sekarang. Itu kita harus bisa memilih. Yang pertama, mindset. Itu ada gambarnya. Mindset itu adalah generasi yang sudah tersetting oleh kehidupan saat ini. Apa saat ini?
Sekarang viral, semua anak mesti punya akun TikTok. Wes, TikTok semuanya. Sekarang viral, semua manusia setiap individu mesti punya Instagram, ya TikTok, ya Instagram, punya Instagram. Apalagi yang sekarang viral. Sekarang viral kalau pakai baju, modelnya saya nggak hafal bajunya Mbak seperti apa. Dulu itu rame plisket, apa plisket itu, yang roknya ada tekuk-tekukannya, terus semuanya pakai rok plisket. Viral sekarang potongan rambut kayak artis Korea yang dia pinggir, yang pinggirnya panjang gini, nah ini pakai pomade itu apa pomade? Minyak rambut. Nah, pomade minyak rambut yang kaku sampai kayak kawat. Disisir sekarang sampai 2 tahun ke depan nggak bisa berubah. Semuanya tersetting dengan kehidupan saat ini. Dia tidak bisa menjadi orang yang ghuraba. Yang sering dinyanyikan ya. Ghuraba itu apa? Orang yang aneh, orang yang terasing, ya aneh. Yang lain sama pakai motor gede dengan knalpot bro, dia pakai Prima, Astrea, berangkat kuliah dengan tenang, enggak terbawa fashion. Pokoknya orang ini ghuraba, aneh. Yang lain nggak pernah mau pakai sarung, dia kemana-mana pakai sarung, santai. Yang lain nggak ada yang pakai kopiah, dia pakai kopiah. Ini ghuraba. Dia tidak tersetting dengan kehidupan zaman. Dia tersetting dengan hidayahnya Allah. Dia tersetting dengan ilmunya. Oh, kalau saya di pesantren, saya kalau pakai celana harus menutupi lutut saya. Kalau teman-teman saya jalan-jalan pagi-pagi, pakai boxer saja keliling, berarti dia membuka aurat karena membuka di atas lutut, di atas dengkul. Saya jangan, karena saya santri. Dia tidak tersetting dengan lingkungan. Itu namanya apa namanya? Kalau dia tersetting dengan lingkungan, maka dia adalah pemuda yang mindset. Yang kedua, manless. Manless ini bahasa Inggris tidak punya pikiran. Maksudnya apa? Dia los dol, rim gaspol, rim belum. Gaspol, rim belum. Atau istilahnya diumbah gak teles, DPP gak garing. Biasanya istilahnya saya itu. Angel itu pokoknya angel. Ditanya kuliah, dulu kuliah jurusan apa? Hukum. Belajar apa sih hukum itu? Ya sembuh, pokoknya kuliah, boleh. Dia kosong, dia berangkat kuliah itu juga kosong, berangkat nyantri juga kosong. Membengi dirasai apa? Pokoknya usah terpilih, pokoknya membengi sing ngajar. Lah ya terang nopo, aku menang buri. Dia benar-benar luas otaknya, pikirannya itu luas, gak punya tujuan. Dia nggak punya target, saya setelah lulus ini saya akan nggak punya pokoknya aku kuliah, harus kuliah, dewasa di pondok ya nggak ada target, nggak ada motivasi, nggak ada semangat dalam hidupnya. Dia mindless, itu gambarnya kayak itu orangnya. Yang terakhir ini adalah pemuda yang paling ideal, mind power. Dia memiliki kekuatan untuk tidak tersetting oleh zaman. Ya tadi itu, dia menjadi orang yang ghuraba. Ketika yang lain, contohnya di depan tadi azan, yang lain berangkat ke kantin, dia punya kekuatan. Enggak, saya harus sholat dulu. Baru saya kalau mau kantin silakan. Saya sholat dulu. Ini, ayo sholat. Ayo mau bikin ini sih. Enggak, tak sholat di sini. Mari sholat buat hari ini. Dia punya kekuatan, bisa menolak itu. Ayo nongkrong ayo di mana? Di kafe. Kapan? Nanti malam jam 9 nanti nobar. Enggak, sepurane saya di pesantren. Saya nggak ada isya, ada dirosah. Sepurane sih nanti mohon maaf, dia menolak dengan baik. Tapi dia punya kekuatan. Ayolah sekali-kali, masuk hidup susah. Mulai susah tuh awalnya. Karena itu baik kamu nggak bisa nongkrong masih muda. Kalau usah terlalu patuh kalau di pesantren. Enggak, sepurane sih nanti. Kapan-kapan naik pesantren sudah libur, pasti bulan saya tak ikut santai di kafe. Dia punya kekuatan untuk tidak tersetting, untuk tidak diombang-ambingkan oleh zaman dan keadaan ini. Itu merupakan pemuda yang mind power. Dia ada 3 generasi zaman now, mindset, pemuda yang tersetting dengan kehidupan dan lingkungan sekitar, mindless, pemuda atau pemuda
pengemudi yang tidak punya arah tujuan hidup, pokoknya ngalir kayak air, tapi itu nggak boleh ya ngalir kayak air. Berarti nggak ada niat, nggak ada tekad, nggak ada motivasi, nggak ada azam, nggak ada apapun, semuanya ngalir. Gaspol rimblong, pokoknya nggak. Yang terakhir adalah manpower, pemuda yang memiliki kekuatan untuk menata diri, mempersiapkan diri, memantaskan diri, mempunyai target, mempunyai cita-cita, dan seterusnya. Ini merupakan pemuda manpower. Ini mind power. Dan slide yang terakhir, pindah Mas Afif. Nah, baik. Untuk menjadi pemuda manpower, ada 3 hal pokok pembentuk generasi manpower. Tapi catatannya ada yang warna hijau itu. Dia harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada catatan itu? Baik. Pertama, untuk menjadi pemuda yang manpower, yang kita sebutkan manpower itu apa tadi barusan, dia harus memiliki akhlak atau karakter. Karakter itu sesuatu nilai-nilai yang terinternalisasi pada diri seseorang. Jadi sudah membumi. Bahasa kita adalah akhlak. Akhlak itu kan spontanitas. Ketika kita kaget, ya Allah, langsung Allah yang keluar, itu karena sesuatu sudah terinternalisasi. Ketika kaget pun yang keluar Allah, bukan binatang. PT, oh kambing, wedhus. Berarti wedhusnya masuk pada internalisasi pada diri. Angel wis wedhus masuk ke diri. Ini bukan. Akhlak itu sesuatu yang spontanitas. Ketika bertemu dengan kaget, lafaz Allah yang keluar, innalillah yang keluar, istighfar yang keluar. Ketika dia dibenturkan dengan masalah, emosinya bisa ditahan, dia bisa menahan amarahnya. Itu akhlak atau karakter. Tapi memiliki catatan, belum, nanti dulu. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu ini juga menjadi pendukung. Ketika jadinya dihadapkan, seperti tadi itu, ayo jalan-jalan kemana? Ke sana, ngapain? Ya salah, malam-malam aja. Apa di mana? Biasa, ya sing pingin minum, sing nggak pingin minum, biasa orang kok minuman yang soft, yang nggak ada alkoholnya. Dia ingat bahwa sesuatu yang menjurus pada kewajiban, maka hal itu wajib. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, waduh langsung teringat kaidah fikih nih. Sesuatu yang mengarah pada sebuah keharaman, maka hal yang mengarah pada keharaman itu juga haram. Saya kalau berangkat ke ajab-ajab itu pada malam hari, saya benar nggak minum khamr, tapi saya mengarah ke sana. Dia tahu bisa memilih dari apa? Dari ilmunya. Yang terakhir adalah lingkungan. Kita memilih teman yang benar di pesantren, teman-teman kita adalah santri, lingkungan kita bagus mendukung kita, mendorong kita untuk hati-hati dalam hidup, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka lingkungan ini juga mendukung kita, menjadikan kita sebagai pemuda yang manpower. Tapi syaratnya satu, di atas itu ada syarat harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya ini sudah 5 menit, kurang 5 menit. Jadi jam 1:30 sampai jam 1:30 ya. Tadi saya mulai jam 1. Sampai jam 1 lebih 5 menit ini. Bapak tanya. Syaratnya harus berorientasi kepada Allah. Maksudnya ya apa? Ini saya janji ini terakhir. Akhlak, karakter. Kita sering mendengar orang tua, bapak, ibu bilang gini, ayo nak, pendidikan disiplin agar bangun tepat waktu di pagi hari. Itu merupakan akhlak atau karakter. Nah, ayo besok bangun, harus bangun Pak, ayo sekarang tidur. Besok harus bangun pagi, karena besok kita sampai harus sekolah biar tidak terlambat. Itu benar. Itu merupakan pendidikan karakter yang benar. Sekarang segera tidur, karena besok akan segera sekolah biar tidak terlambat. Sisi lain itu benar, merupakan pendidikan karakter. Tapi ada kekurangan, ada kecacatan yang fatal. Ketika tidak diorientasikan kepada Allah, andai kata-kata itu dirubah, maka merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang segera tidur, karena besok pagi sampai harus sholat subuh.
Nah, beda kalau tadi sampean harus tidur karena besok harus sekolah. Kalau yang satunya diorientasikan kepada Allah. Nah, sekarang harus segera tidur karena besok sampean harus sholat subuh. Sebelum sholat subuh ada sholat qobliyah subuh, ada sholat fajar, fadilahnya luar biasa. Semuanya diarahkan kepada Allah. Nah, jangan membuang sampah sembarangan, nanti banjir. Itu benar. Nanti kalau sampahnya numpuk, banjir dan sebagainya. Tapi ada kekurangan. Nah, jangan membuang sampah. Ingat, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita imannya kurang, imannya kita nggak sempurna, berarti kita bukan hambanya Allah yang baik. Semuanya dilarikan kepada Allah. Dan semuanya dilarikan kepada agama. Semua dilarikan kepada Rasulullah. Ilmu juga seperti itu. Nah, seorang guru menerangkan metamorfosis ya, yang berudu sama menjadi kata itu apa Mas? Benar, metamorfosis. Metamorfosis. Ada anak-anak ini di kelas menerangkan, ini ikan, berudu keluar ada ekornya, ada kakinya, terus kemudian ya awalnya apa sih? Yaitu kemudian menjadi kata dan seterusnya kata kecil menjadi kata dewasa dan seterusnya. Atau menerangkan ulat kupu-kupu jadi ulat kepompong dan seterusnya sampai jadi kupu-kupu lagi. Ketika menerangkan itu sudah cukup benar, tapi ada kekurangan. Kekurangannya adalah setelah menerangkan metamorfosis baik ulat maupun berudu menjadi kata, ditambahi inilah ilmu yang kita pelajari ini adalah kekuasaannya Allah. Allah bisa menjadikan sesuatu yang awalnya tidak bisa terbang, kemudian bisa indah, mempunyai sayap, bisa terbang. Itulah kupu-kupu. Inilah ilmu. Allah bisa menjadikan sesuatu yang awalnya ikan bisa menjadi kata dan sebagainya. Dilarikan kepada Allah. Intinya akhlak, lingkungan, ilmu yang baik saja tidak mendukung, kurang mendukung kalau tidak dilarikan, diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita menjadi pemuda yang main power, santri yang memiliki karakter main power, maka akhlak kita, lingkungan kita, ilmu kita selain baik harus diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geser Mas Afif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Al-Ustadz Muhammad Yunus Al-Hafidh. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi pertanyaan. Mohon untuk Bapak atau Mas-Mas yang ingin bertanya, disilakan. Saya nggak dengar. Oh ini ada pertanyaan. Mbak Ursil, saya sudah tanya jawab Mbak. Saya nggak kedengaran. Ji, Ustadz. Oh iya. Di chatting itu ya Mbak Ursil ya? Ji. Pertanyaan pertama dari Mbak Nurwinda, kelompok 1 KDI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara yang baik dan benar untuk menjadi santri yang sebagai pemimpin atau contoh dalam menasihati remaja atau anak muda yang semakin mengikuti zaman modern. Bagaimana cara yang baik dan benar untuk menjadi santri sebagai pemimpin atau contoh dalam menasihati. Ini pertanyaannya dari Mbak Nur Linda atau siapa? Kita sebagai santri, bagaimana cara kita menjadi contoh teman-teman kita lah kira-kira di kampus agar tidak terbawa arus modernitas kurang lebih seperti itu. Betul di Mbak Nur Linda. Remaja muda semakin mengikuti zaman modern karena zaman modern. Yang paling relevan adalah sebuah kisah imajinasi atau kisah imajiner. Ada yang kisah imajiner itu berarti kisah bukan beneran. Ketika saya bermimpi, saya mau
ingin merubah dunia, ternyata saya tidak bisa itu. Ternyata saya jatuh ketika saya berubah, karena ternyata saya jatuh. Ternyata saya harus berubah diri saya sendiri. Jadi jawaban yang pertama untuk Mbak Nurlinda itu kira-kira menurut saya ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang anggun, jadilah pribadi yang menarik, jadilah pribadi yang membuat orang terkesima dengan kita, bukan karena kecantikan dengan kita, tapi karena akhlak kita, tapi karena akhlak Rasulullah yang tapi akhlak Al-Quran yang setiap hari kita lakukan. Cara berjalan kita meniru Rasulullah. Cara berbicara kita meniru Rasulullah. Cara bercanda kita, tertawa kita meniru tertawanya Rasulullah. Cara kita bergaul dengan sesama, kita meniru Rasulullah. Ketika seperti orang mulai tertarik, mulai dari kita seperti itu, orang akan tertarik, kita akan tertarik pada kita untuk belajar, untuk meniru, untuk sebagainya. Karena as-saul bisa lisanul hal, gimana itu? Lisanul hal as-saul lisanul maqalah. Gimana itu makalahnya? Contoh itu lebih utama daripada hanya tutur kata. Saya lupa makalahnya itu. Lisanul hal as-saul lisanul maqalah. Daripada kita ngomong, kamu jangan begitu, tapi kita sendiri belum bisa mempraktekkannya. Kita mulai dari diri kita, buat anggun diri kita, buat kita sebaik mungkin agar kita ketika kita memberikan nasihat pada orang lain akan menerima, mudah menerima. Setidak-tidaknya orang lain walaupun tidak kita nasihati, orang lain akan mencontoh kita sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kisahnya muridnya Al-Habib Munzir al-Musyawar, almarhum Habib yang luar biasa habisnya. Di suatu wilayah ada preman yang menakutkan sekali. Sampai-sampai di wilayah itu tidak ada pengajian, tidak ada jamaah, tidak ada macam-macam, tidak ada majelis taklim karena takut. Kalau ada majelis taklim nanti dibubarkan dengan preman itu, bosnya preman luar biasa. Ada seorang yang takut terhadap maaf saya seperti ini karena takut dengan satu preman itu. Berangkat ke bapak ini, temui salam dari saya untuk minta izin ke beliau. Bapak, saya izin untuk mengadakan majelis taklim di mushola di wilayahnya sampai di kampungnya sampai. Temui dia, salam kepada dia, cium tangannya, bawakan sampaikan akhlak Rasulullah. Seperti itu. Untuk menasihati orang pertama bahwa Rasulullah pada diri kita. Kalau Rasulullah sudah bersama kita, benar. Jadi santri itu berangkat menemui preman yang paling tidak. Ya, santri ini sebenarnya takut. Benar-benar nggak berani, tapi karena diutus oleh Habib Munzir berangkat. Assalamualaikum. Tidak dijawab sama premannya nih, dia ada apa? Cium tangan dulu. Ini kaget, preman tadi kaget, kok baru ada nih orang yang mau mencium tangan saya, padahal saya ini preman. Ada apa nih? Saya mau izin, salam dari Habib Munzir, izin besok hari ini akan ada majelis taklim, ada Habib Munzir. Orangnya langsung menangis, lemes. Kenapa Pak? Selama ini yang masuk ke rumah saya adalah para preman-preman. Tapi hari ini ada orang yang baik mendatangi rumah saya. Padahal selama ini yang masuk ke rumah saya mesti orang jelek-jelek semua. Yang kedua, selama ini nggak ada yang mau mencium saya karena saya ini orang kotor. Saya ini preman, tapi sampean mau mencium. Yang ketiga, saya ini bajingan. Kenapa Habib Munzir mengutus sampean izin untuk melakukan kebaikan di mushola? Itu izin ke saya, izin ke bajingan, izin ke preman seperti saya ini. Nangis dan tobat. Sekarang berbalik, wilayah itu menjadi ramai majelis taklimnya dan apabila ada yang
mengisruh, bahasa Indonesia mengisruh majelis taklim, orang itu terdepan membela majelis taklim, orang itu terdepan membela Habib Munzir Al-Mustafa. Jadi bahkan untuk melakukan kebaikan itu Habib Munzir masih menunjukkan akhlaknya, izin kepada mereka. Ini penting. Jadi mbak tadi yang bertanya bahwa akhlak Rasulullah setiap orang itu mudah untuk mengasih. Yang terakhir pertanyaannya. Berdasarkan digital mas. Yang kedua, mungkin izin bertanya berdasarkan digital santri beserta pengaruhnya tadi, biasanya terus muncul kelompok-kelompok misal antara yang sudah terbiasa dengan yang tidak tahu menahu tentang pesantren atau sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut? Menghindari hal tersebut antara yang sudah terbiasa dengan yang tidak tahu. Maka dari itu, ini ikhtiar kami di pesantren menyuguhkan materi ini di awal, agar panjenengan bisa memilih. Kalau saya background seperti ini, nanti kemungkinannya ada dua. Saya lemah dan mundur dari pesantren, yang satunya saya termotivasi. Maka saya harus memilih, saya harus termotivasi. Kalau saya belum pernah mengenal dunia pesantren, saya harus memiliki motivasi untuk belajar lebih dan sebagainya. Ketika ada motivasi itu pada diri mereka, kemungkinan baik pada diri mereka, maka tugas kami, tugasnya asatidz, tugasnya pengurus untuk mengawal jenengan, membantu jenengan, mendampingi mbak-mbak, mendampingi mas-mas agar jenengan terus termotivasi pada kebaikan, agar niat jenengan lurus. Makanya di pesantren manapun mesti ada peraturan. Kenapa ada peraturan? Itu tadi untuk menghindari kemungkinan kalau saya sudah pernah pondok nanti saya jenuh seperti ini. Ada peraturan, ada yang memaksa jenengan agar pagar, ada sebuah pagar yang niatnya harus terus lurus terus niat. Tidak menafikan kadang santri itu malas, kadang semangat, biasa itu. Tapi tugasnya kami ketika jenengan malas mengingatkan lagi. Ketika jenengan mau melanggar, menjaga, jangan melanggar lah. Ini dosa. Jangan melanggar, Mbak. Ini peraturan pesantren. Inilah yang harus tugasnya mbak-mbak, mas-mas, santri, memotivasi diri. Tugasnya kami membantu, mendampingi, menyemangati. Pokoknya apa ya? Saya forever untuk jenengan. Pokoknya untuk jenengan. Sudah lebih seperti itu. Kehidupan kami di pesantren seperti itu. Coba 24 jam ke rumah dan sebagainya. Untuk dalam rangka apa? Mendampingi tadi. Jadi itu sama dengan yang materi di atas tadi. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Kalau jenengan ada minat, semangat, motivasi dan berbakat terus mengasah diri, maka Allah akan menambah hidayah. Begitu juga ketika jenengan di pesantren memilih kemungkinan yang baik, saya seperti ini, maka saya harus memilih ini yang terbaik untuk saya. Kami akan tambah membantu lagi. Kurang lebih, insya Allah mau tanya, saya kurang paham saya itu, ya. Untuk kalau ada yang kurang bisa chatting. Masih ada lagi, terakhir ini ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya apakah boleh berambisi untuk tercapainya hajat kita? Nah, ini hajat apa? Baik apa buruk hajatnya? Ini istilahnya belum jelas ini kalau di bahasa saya. Hajat baik, Ustaz. Hajat baik apa hajat buruk? Hajat baik. Hajat baik. Berambisi. Ketika kita ingin ambisi untuk hajat baik, itu boleh apa tidak? Itu mungkin jawabannya ada di dunia tasawuf. Kalau di dunia fikih, susah ya. Fikih itu halal, haram, jelas gitu. Jadi ketika hajat kita baik, kita punya ambisi. Baik apa enggak, itu ada di akhlak. Akhlak itu di mana di dunia tasawuf. Contohnya begini. Kita punya ambisi ingin kaya, lancar, rezeki kita.
Dengan ambisi itu kita sholat duha tertib sekali dengan sholat duha. Itu halal dan baik, bagus sekali. Tapi di kacamata tasawuf kurang baik. Karena Imam Al-Ghazali menyatakan di kitab Minhajul Asfiya ada kriteria-kriteria hamba beribadah. Ada ibadah yang karena takut, ada khauf karena takut, berarti dia takut dosa, dia takut neraka. Ada yang ibadah karena roh, dia mengharap ingin dapat surga, ingin hajatnya terkabul. Dan ada tingkatan ibadah yang luar biasa. Dia tidak takut dengan apapun, dia juga tidak berharap apapun. Ibadahnya hanya karena cinta kepada Allah. Ini yang maka ketika jangan berambisi ingin punya hajat, tergantung. Jangan mengambisikan, mengaplikasikan ambisinya dengan itu kepada apa? Halal apa haram. Jangan berambisi punya istri yang santri. Ambisinya dengan itu jangan lahirkan dengan ambisi yang halal apa haram. Kalau ambisinya yang halal, bukan kacamata tasawuf ya, kacamata fikih yang halal dan haram. Hanya saya ingin punya istri yang santri, maka ambisi ini saya lahirkan dengan apa? Saya tak pesantren, saya tak pintarkan membaca kitab, saya tak menghafalkan Al-Quran agar istri saya santri. Itu boleh karena dengan mengaplikasikan ambisinya dengan sesuatu yang halal. Ketika ambisi kebaikan tapi diaplikasikan dengan sesuatu yang haram, maka walaupun hajatnya itu halal, maka menjadi haram karena diaplikasikan ambisinya itu dengan keharaman. Contoh, saya ingin dapat istri yang santri, halal, ingin saja, ingin jadi dapat istri santri yang cantik pula. Tapi ambisinya ini diwujudkan dengan sesuatu yang haram. Kedukun, ini susah ini kalau dia mesti dukun aja diperet, akhirnya dia mau. Haram. Karena ambisinya dilahirkan dengan sesuatu yang hajatnya ambisinya dilahirkan untuk menuju hajat yang baik, tapi sesuatu yang ambisi untuk tercapainya hajat kita. Oke. Kalau hajat kita baik, maka ambisinya harus kebaikan. Jangan sampai ambisi tapi dilahirkan dengan sesuatu yang haram. Kita menjadi haram untuk hajat kita baik. Tapi kalau kita jangan bersawuf atau akhlak, ada tiga kriteria itu. Ada orang yang beribadah karena takut, dia berharap sesuatu, atau dia beribadah atas dasar mencintai pada Allah. Pertanyaan yang terakhir, saya izin bertanya bagaimana membentuk akhlak santri pada zaman sekarang. Membentuk akhlak santri. Ini pertanyaannya sangat umum sekali. Akhlak santri umum sekali gini. Caranya ya mondok di pesantren, nanti zaman pelan-pelan aja bentuk karakter atau akhlak santri. Kalau betul ya bisa. Di pesantren, nanti aturan-aturan di pesantren itu semuanya akan membentuk karakter. Contohnya dari segi waktu, dengan sebelum subuh akan dibuat persiapan sholat subuh. Untuk kalau sudah amal dan sholat sunnah. Kalau ada subuh, santri jangan tidur lagi, berangkat belajar, berangkat berusaha pagi sampai jam sekian, lanjut sholat duha dan seterusnya. Bahkan bukan hanya segi waktu, segi kehidupan. Ketika saya mas datang ke pesantren, nanti bertemu dengan saya, benarnya mbak-mbak ini, gedungnya mbak-mbak ini di hadapan rumah saya. Jadi ketika jenengan pakai pakaian yang aturannya di pesantren harus pakai rok. Tapi roknya ketat. Ini saya panggil, kalau mau kuliah, jangan pakai rok. Roknya ketat. Mbak, sini mbak, ini saya dapat. Alangkah baiknya, kalau sampean nggak jadi berangkat kuliah, ganti dulu pakai rok yang benar. Jangan pakai rok yang ketat.
harus terpaksa harus ganti, ya ganti malah ngalir. Itu membentuk karakter santri, cara berpakaiannya, cara berjalannya, cara kehidupannya sehari-hari. Ada mbak-mbak santri ketemu dengan saya di kampus, dia sedang bercanda dengan teman laki-laki sampai tertawa jepit-jepitan sama kuliah. Ini kan buatan santri banget ya. Akhirnya nanti dia nyampe ke pesantren, saya cari anaknya, oh kelas dulu, kelas ini. Nanti setelah jamaah ke rumah ya, bisa ke rumah. Kalau bercanda di kampus dengan temannya, jangan berlebihan, apalagi selain mahram, itu haram lah, jangan cubit-cubitan, pegang-pegangan, jangan itu semua merupakan ikhtiar agar membentuk akhlak santri di zaman sekarang. Ini seperti itu kan harus gaya bersambut dengan harus ada motivasi untuk lebih baik. Insya Allah. Siap sehari-hari lewat ya saya kembalikan ke Pak Usul lagi. Terima kasih sangat atas jawaban dari Ustadz. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak-mbak juga sama Mas-mas. Kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk penutup dan doa, persilakan pada Ustadz Yunus Al-Habib. Lagi ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sangat atas waktunya. Jangan lupa Mbak-mbak sama Mas-mas namangke untuk resumenya di-upload di Google Form yang sampun di-share oleh mudifahnya masing-masing. Baik, setelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.